أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. Jamaah Maghrib rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita bahas tentang surat At-Takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kamu, yaitu at-takatsur, bermegah-megahan, berbangga-bangga, berbanyak-banyak, dan itu yang menyebabkan orang menjadi lalai. Alhaakumut takatsur, dia lupa bahwa nanti ada kehidupan akhirat yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala minta pertanggungjawaban dari semua apa yang telah dia lakukan, dan dari semua nikmat yang telah Allah berikan. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nanti mereka akan ditanya di atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Nikmat apa saja itu akan menjadi dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhaakumut takatsur, berbangga-bangga. At-takatsur artinya berasal dari kata kathrah, banyak. Apa saja sifatnya? Berbanyak-banyak dalam masalah harta, berlomba-lomba dalam masalah jabatan, berlomba-lomba dalam masalah memperbanyak rumah, memperbanyak kendaraan, memperbanyak dunia, yang menyebabkan orang itu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa kepada ibadah.
Yang menjadikan orang tercela, yang menyebabkan orang itu Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang seperti itu kalau memang perlombaan itu menyebabkan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam mencari harta, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak peduli dengan halal haram, yang penting dapat, yang penting menghasilkan, maka seperti ini yang berbahaya. Jabatan asalkan mendapatkan kedudukan, cara apa saja ditempuh, menghalalkan segala macam cara. Mendapatkan kekayaan, jabatan, pengikut dunia, maka hal seperti ini yang tercela di dalam Islam. Adapun kaya, kalau memang dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, maka itu tidak termasuk yang dilarang di dalam Islam. Tapi memang tetap bahwa kekayaan itu, misalnya masalah harta, misalnya kekayaan, kalau harta itu halal dan banyak, itu hisabnya lama. Hisabnya lama. Kalau harta itu haram, maka azabnya sangat pedih sekali. Tapi sekali lagi, jangan kita salah paham bahwa Islam tidak membolehkan orang menjadi kaya. Bahkan sahabat-sahabat utama itu rata-rata adalah orang-orang kaya semua. Abu Bakar orang kaya, Umar juga termasuk orang kaya, Utsman bin Affan apalagi, Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah orang-orang kaya, tetapi kekayaan mereka diperoleh dengan cara yang jelas. Kekayaan mereka diperoleh dengan cara yang halal. Maka dalam masalah harta ini ada dua pertanyaan. Dari mana dan dikemanakan? Harta itu ditanya bagaimana cara mendapatkannya. Apakah dengan cara yang baik, dengan cara yang halal? Itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang-orang kaya itu mereka akan mengalami hisab yang lebih lama dibanding orang-orang miskin. Apalagi kalau kekayaan itu banyak masalahnya, banyak yang tidak jelas, banyak yang subhatnya, apalagi banyak yang haramnya, maka ini hisabnya menjadi sangat sulit. Kemudian ujungnya adalah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujungnya adalah siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Islam sangat berhati-hati sekali. Islam sangat dalam masalah harta. Kemudian harta ini juga setelah kita dapatkan, kemana dibelanjakan? Didapatkan dengan cara yang baik, maka harus juga dikeluarkan dengan cara yang baik. Kalaupun harta itu didapatkan dengan cara yang baik tapi dibelanjakan, dikeluarkan dengan cara yang tidak baik, maka itu juga akan mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka surat At-Takatsur ini mengingatkan kita kepada
ya harta benda kita, mengingatkan kepada kedudukan kita, mengingatkan kepada dunia kita bahwa semua itu akan menjadi pertanggungjawaban bagi kita kelak di akhirat, dan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan dengan harta, dengan kekayaan, dengan jabatan yang telah menyebabkan kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam Islam, kalau dia orang kaya, kemudian dia mengeluarkan kewajibannya, zakatnya, infaknya, sedekahnya, maka itu tidak termasuk dalam dalam masalah kekayaan yang tercela, dengan syarat bahwa kekayaan itu memang adalah kekayaan yang berasal dari yang halal, bukan yang subhat, bukan yang haram apalagi. Dan memang manusia, sifat manusia, orang itu semakin tua, fisiknya mungkin melemah, ya. Tapi ada dua hal yang semakin orang itu tua, itu semakin besar. Kalau dia tidak punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dua ini akan semakin menjadi-jadi. Yahrumu ibnu Adam, orang itu bertambah tua, tapi yang tertinggal adalah al-hirsu wal amal, ya, semangat dan harapan, ya, semangat dan harapan, ya, untuk mengumpulkan harta. Karena itu saya melihat ada orang dalam kenyataan kehidupan ini, ada orang sudah tua, sholat lupa, anaknya lupa, pikun, dengan anaknya sendiri lupa, dengan keluarganya lupa, tapi dengan uang tidak lupa. Benar, ini kenyataan hidup, dan orang itu masih ada sampai sekarang. Masya Allah, disuruh sholat lupa, ya, orang sholat 2 rakaat salam, kadang-kadang sholat langsung pergi, lupa. Na'udzubillah min zalik. Keadaan yang seperti itu di hari tua, lupa dengan pikun, kemudian lupa dengan ibadah, tapi dengan uang tidak pernah lupa. Bahkan jangankan uangnya itu diminta, diganti saja itu tidak mau, ditukar tidak mau, 100.000 diganti dengan 50.000 dua, tidak mau dia. Dihitung luar biasa. Na'udzubillah min zalik. Karena itu kita diajarkan doa, ya, Allahumma inna na'udzubika minal haram, inni a'udzubika minal harami wa su'il kibar. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tua dan masa tua yang haram, itu terlalu tua, dan masa tua yang tidak baik, ya. Dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, bahkan dengan keluarganya lupa semua, dengan anaknya lupa, dengan menantunya lupa, semuanya lupa. Tapi dengan uang tidak lupa. Dan memang sifat manusia, kalaulah seandainya manusia itu diberikan 2 padang, 2 lembah emas, maka pastilah dia akan mencari lembah emas yang ketiga, dan dia tidak akan berhenti dari hal itu semua, kecuali kalau memang sudah kematian menjemputnya. Karena itu
Islam mengajarkan bahwa dunia itu tidak sama dengan akhirat. Dunia itu tidak boleh disamakan dengan akhirat. Harus walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Ya. Jangan sampai ya kita ini termasuk orang-orang yang mengorbankan kehidupan akhirat demi hanya mendapatkan kehidupan dunia. Menjual agama, menjual akhiratnya demi mendapatkan jabatan, demi mendapatkan harta, kekayaan. Ya, orang-orang yang mengorbankan dunianya, mengorbankan akhiratnya hanya untuk kesenangan dunia yang sementara ini. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia ini tidak ada artinya. Dunia yang begitu banyak, yang begitu megah, itu dibandingkan dengan akhirat itu tidak ada artinya sama sekali. Maka jangan sampai kita terlena kekayaan. Memang zuyina linnasi hubbus syahawat, dijadikan indah bagi manusia syahwat. Syahwat itu bukan hanya dengan perempuan, bernafsu dengan perempuan, itu bukan hanya itu saja. Syahwat itu yang pertama dan utama, memang itu. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Laki-laki suka kepada perempuan, perempuan suka kepada laki-laki, itu memang yang pertama. Wal banin, kemudian kepada anak-anak. Apa maksudnya syahwat kepada anak-anak? Ya terlena dengan terlena dengan anak-anaknya, yang membesarkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, tapi dia lupa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibuk mengurus anak cucunya, kemudian tidak sempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disibukkan oleh urusan keluarga sehingga dia lupa dengan untuk mempersiapkan kehidupan akhiratnya. Hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Kemudian dengan tumpukan-tumpukan, dengan qanatir muqantarah, dengan berbanyak-banyak apa? Minadz zahab, menumpuk-numpuk, minadz zahab, dari emas, wal fiddah, ya, kemudian perak, kemudian apa lagi? Syahwat. Artinya orang itu sibuk mengumpulkan itu, sibuk menghitungnya, sibuk mengauditnya, sibuk memeliharanya, ya, sibuk untuk menjaganya, sehingga lupa dengan kehidupan akhirat. Padahal dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dunia ini berharga di sisi Allah, ya, sebelah sayapnya nyamuk, masaqa kafiran, Allah Subhanahu wa taala masaqal kafiran ma'an, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minum kepada orang kafir. Maka syahwat itu yang menjadikan orang terlena dengan kehidupan dunia ini, ya, mengumpulkan emas, perak, wal qana minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah, dan kendaraan-kendaraan yang mewah, kendaraan-kendaraan bagus. Kalau dulu adalah kuda yang gagah. Sampai sekarang kuda masih mahal. Mungkin ada kuda yang harganya 1 miliar lebih, ya.
sama dengan Alphard. Wal khailil musawwamah, kuda-kuda yang gagah, yang hebat. Terpesona dengan mengumpulkan yang seperti itu, sehingga lupa dengan kehidupan akhirat. Tidak sempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sempat menghadiri majlis ta'lim, tidak sempat membaca Al-Quran Al-Karim, tidak sempat tahajud, ya, tidak sempat untuk mempersiapkan kehidupan akhiratnya, membangun kehidupan akhiratnya. Wal khailil musawwamah wal an'am, binatang ternak, sapi, kerbau, kambing. Sibuk untuk mengurus yang seperti itu. Wal harth, perkebunan, sawah, ladang, perkebunan. Zalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan kehidupan dunia. Apakah kita dilarang dari hal yang seperti itu? Tidak dilarang, silahkan. Yang penting itu adalah halal, didapatkan dengan cara yang baik. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada tempat kembali yang lebih baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Pecutnya penduduk surga, pecut onta kudanya penduduk surga, khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya, apa jilbab yang dipakai oleh bidadari di surga itu lebih baik daripada dunia beserta isinya, baru jilbabnya dong. Maka ya, tetap harus akhirat itu lebih utama. Tidak bisa dunia dengan akhirat disejajarkan, tidak bisa. Akhirat harus lebih unggul, lebih tinggi, seimbang dunia akhirat. Itu pemahaman yang tidak benar yang seperti itu. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Khairun, dan kehidupan akhirat khairun wa abqa, dan lebih kekal. Maka apapun kepentingan dunia, ya dunia, kepentingan dunia ketika itu bertabrakan dengan kepentingan akhirat, maka itu harus dikalahkan. Kepentingan dunia itu harus dikalahkan. Karena kehidupan kita di dunia, semua orang pasti akan meninggal, dan semua orang pasti akan mati, dan semua orang akan kembali bertanggungjawabkan kehidupan apa yang dia lakukan di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini bukan hanya berhenti di sini, ya. Maka wabtaghu fima atakallahu daral akhirah, cari kehidupan akhirat itu dengan segala potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda yang punya harta, maka gunakan harta Anda untuk meraih akhirat, untuk meraih surga. Anda yang punya ilmu, maka gunakan ilmu Anda untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Anda yang punya jabatan, ya, pergunakan jabatan itu untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Apapun potensi yang kita punyai, maka pergunakan itu untuk kehidupan akhirat kita. Itu yang dicontohkan oleh sahabat dalam kehidupan mereka, sehingga mereka itu tidak menjadikan dunia itu di hati, dunia itu di tangan. Kalau dunia itu sudah masuk ke hati, maka sulit untuk, ya, memberikannya kepada orang lain,
ya, sulit untuk melepaskannya. Karena itu sahabat, bagi mereka permasalahan ya dunia itu, memberikan harta bagi sahabat-sahabat yang kaya itu bagi mereka sangat mudah sekali untuk memberikan infak sedekahnya. Utsman bin Affan ketika masa kesulitan di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, orang kelaparan di Madinah, datang rombongan dagang makanan Utsman bin Affan, kurang lebih 100 ekor unta lengkap dengan isinya, bukan unta kosong. Semua pedagang Madinah mendatangi rumah Utsman. Utsman, jual kepada kami. Utsman bertanya, berapa kali, berapa lipat kamu mampu beli? Kata mereka, saya siap 10 kali lipat, saya beri kamu keuntungan 10 kali lipat. Kata Utsman, ada yang lebih? Tidak berani mereka. Kata Utsman, semuanya itu saya infakkan kepada kaum muslimin. Berapa? Utsman bin Affan yang membeli sumur rumah, ya, sumur rumah. Ada yang mengatakan harganya 25.000 dirham, ada yang mengatakan 35.000 dirham. Kalau 25.000 dirham itu berarti 2.500 dinar. 2.500 dinar kali 4 juta. Berapa itu? 2.500 dinar itu 10 kilo emas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membeli sumur rumah maka baginya surga. Utsman bin Affan mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya beli sumur itu, apakah saya mendapatkan janjimu? Kata Nabi, ya. Kata Utsman, ini uang saya 10 kilo emas. Itulah sahabat ya, ketika mereka menjadikan harta itu di tangan mereka, ketika harta itu bukan di hati mereka, sehingga mudah untuk menginfakkan. Terus sahabat yang miskin bagaimana? Apakah mereka tidak iri kepada sahabat yang kaya? Iya, mereka iri dengan sahabat yang kaya. Tapi irinya bukan karena mobilnya, bukan karena kudanya, bukan karena emasnya itu. Tapi kenapa mereka itu iri? Kenapa sahabat yang kaya itu mereka bisa berinfak, bersedekah dengan kekayaan mereka, kami tidak bisa? Itu yang menjadikan mereka iri. Bukan ya seperti kita melihat, kadang-kadang kita melihat orang kendaraannya bagus, ya kita juga ingin seperti itu, padahal orangnya tidak pernah dia mempergunakan kendaraannya itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kekayaan itu dibawa untuk mengantarkan dia ke surga. Maka ya sahabat ya iri kepada sahabat yang kaya, sahabat miskin iri kepada yang kaya, itu bukan karena ingin ya hanya seperti itu, tapi mereka juga ingin untuk bisa beramal seperti yang dilakukan oleh sahabat yang kaya. Dan iri yang seperti itu boleh ya. Itu namanya ghibthah ya. Jadi ghibthah itu yang harus kita tanamkan juga dalam hati kita. Kalau ada orang kaya soleh, orang kaya baik ya, yang selalu menginfakkan hartanya, membantu orang-orang
fisabilillah, membantu anak-anak miskin, fakir miskin, anak-anak yatim, membangun masjid, membangun madrasah, yang menyekolahkan anak-anak miskin, maka ya kita iri kepada orang seperti itu, dan kita ucapkan di dalam hati kita bahwa ya Allah, kalau saya punya harta seperti dia, maka saya juga insya Allah akan berbuat seperti itu. Maka orang yang seperti itu mendapatkan pahala seperti orang kaya itu. Maka iri seperti itu harus kita bangun. Iri yang seperti itu bagus. Yang kedua, iri yang bagus adalah ketika kita melihat orang lain berilmu, lalu dia mempergunakan ilmunya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk berdakwah, digunakan untuk membimbing orang kepada jalan yang baik, maka kita juga boleh iri kepada orang yang seperti itu. Ya Allah, kalau saya pintar seperti dia, jenius seperti dia, maka saya juga akan insya Allah akan mempergunakan kepintaran saya, kejeniusan saya seperti apa yang dia lakukan. Maka kita juga akan mendapatkan pahala seperti apa yang dia dapatkan didapatkan oleh orang itu. Jamaah rahimakumullah, maka berbangga-bangga, bermegah-megahan dengan harta, dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan ilmu, itu tidak akan berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau semuanya itu hanya melupakan orang kepada kehidupan akhirat, lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti itu tidak akan bisa menghentikannya, sulit untuk menghentikannya. Kalau orang sudah terkena penyakit yang at-takatsur, itu berbangga-bangga, bermegah-megahan dengan hartanya, dengan kekayaannya, dengan jabatannya, ya, dengan ilmunya. Kalau sudah seperti itu, kalau memang tidak bisa dihentikan, maka hanya satu yang bisa menghentikan, yaitu hatta zurtumul maqabir. Kapan orang itu berhenti? Hadis tadi mengatakan bahwa orang itu semakin tua, itu ada dua hal yang semakin tambah besar, yaitu al-hirsu, semangat, wal amal, dan harapan. Semangat dan amal, harapan. Maka jangan dikira orang bertambah tua itu kadang-kadang bertambah qanaah. Tidak, bertambah tua tambah ingin tambah kaya, menumpuk kekayaan terus, lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Nah, orang yang seperti itu tidak akan bisa berhenti kalau hatta zurtumul maqabir. Itu tidak mempan nasihat, kajian, ya itu tidak bisa lagi diterima sama dia. Hatta zurtumul maqabir, obatnya cuma satu itu, sampai kamu dimasukkan ke dalam liang lahat, ya. Manusia itu tidak akan berhenti untuk berlomba untuk mendapatkan kekayaan, ya, selalu dan selalu sampai nanti tanah itu dimasukkan ke dalam mulutnya, ya. Kalau dia sudah masuk ke dalam tanah, baru dia berhenti. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu ziarah kubur, ya, sampai kamu nanti dikubur, baru berhenti. Ambisi, al-hirs tadi, ambisi dan harapan tadi untuk mendapatkan kekayaan yang lebih dan lebih lagi, itu tidak akan berhenti kalau belum sampai kepada kuburan, ya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kuburan. Ziarah, Allah menggunakan kata ziarah, zurtumul maqabir,
kamu ziarah kubur. Ziarah itu biasanya lama apa sebentar? Ziarah ya tidak lama-lama. Ziarah lama-lama, ziarah ya sebentar. Kenapa? Karena pada hakikatnya kuburan itu adalah hanya tempat singgah sementara. Kuburan itu hanyalah tempat pertama dari manzil min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah startnya akhirat. Ya. Jadi start itu tidak lama-lama. Siapa yang lama-lama start? Ya. Awal dari perjalanan menuju akhirat adalah kuburan. Karena itu kuburan itu bukan tempat untuk selamanya. Keliru kalau orang mengatakan kuburan itu peristirahatan terakhir. Itu pendangkalan kita, ya, akidah kita yang digerogoti dengan kalimat yang seperti itu. Kuburan bukan tempat istirahat terakhir. Kuburan tempat pertama. Kuburan adalah start akhirat. Baru ini langkah pertama, bukan tempat terakhir. Ini tempat pertama, kuburan itu. Masih banyak lagi nanti rentetan perjalanan akhirat. Tempat terakhirnya adalah surga atau neraka. Karena zurtumul maqabir, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu ziarah kubur. Jadi di kubur itu, kuburan adalah tempat yang pertama dari tempat akhirat. Maka ziarah kubur di sisi yang lain, ya, Islam ya bukan ada orang yang terlalu terlalu fanatik dengan ziarah kubur. Ada di sisi lain ada kelompok yang tidak mau ziarah kubur sama sekali. Tapi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itulah yang terbaik, ya. Nabi ziarah kubur, Nabi datang ke kuburan, Nabi berdoa untuk sahabat-sahabatnya yang sudah meninggal, ya. Maka yang benar adalah kita itu ziarah kubur dan mendoakan orang-orang yang di kuburan itu. Dan ziarah kubur itu akan mengingatkan orang kepada kematian. Ya bedalah situasinya. Orang mendoakan orang tuanya di rumah, lalu beda dengan dia datang ke kuburannya lalu berdoa di situ. Tentu beda situasinya. Di rumah banyak TV, banyak anak-anak, banyak orang ngobrol, tapi di kuburan suasananya lebih mendukung untuk yang mengingatkan orang kepada kematian. Itu di dalam Islam yang disuruh, ya, diperintahkan. Jadi ziarah kubur, mendoakan orang-orang yang di kuburan, kemudian juga supaya dengan ziarah kubur itu kita ingat bahwa kita juga nanti akan ke sana, bahwa kita akan juga meninggal seperti, ya, orang-orang yang kita ziarah itu. Jamaah maghrib rahimakumullah, mudah-mudahan ya kita mengerti dengan kehidupan ini bahwa harta kita itu hanya yang kita sedekahkan. Orang itu mengatakan mali, hartaku, padahal harta manusia itu adalah yang kita makan, ya, itu yang harta kita. Yang kita makan itu yang harta kita. Yang belum kita makan belum tentu menjadi harta kita. Nasi yang di meja makan dengan berbagai macam porsi, lauknya, ininya, yang enak-enak semua, itu belum tentu menjadi rezeki kita. Itu belum tentu. Kalau kita sudah makan, yang kita makan itulah kemudian itulah rezeki kita.
Pakaian yang kita pakai itulah rezeki kita. Baju yang kita tumpuk di lemari itu belum tentu menjadi rezeki kita. Ya, harta kita. Dan harta kita adalah apa yang kita sedekahkan, itulah harta kita. Yang dua tadi tidak akan menjadi kita bawa ke akhirat. Yang kita bawa adalah hanya yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya, sekali lagi bahwa Islam tidak mengharamkan orang jadi kaya. Ya, Islam tidak melarang orang jadi kaya. Bahkan Islam menyuruh orang untuk bekerja, jangan minta-minta. Islam mengharamkan orang untuk minta-minta. Ya. Islam ya tidak suka dengan orang yang selalu mengulurkan tangannya kepada orang lain. Ya. Lis-sa'ili wal mahrum. Ya. Islam, Al-Quran memuji orang-orang yang menahan dirinya dari meminta-minta kepada orang lain. Ya. Maka dalam Islam berpandangan bahwa ya, kekayaan itu sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kekayaan itu harus diperoleh dengan cara yang baik, kemudian diinfakkan juga, dibelanjakan juga dengan cara yang baik. Itulah yang diajarkan oleh Islam. Tapi mudah-mudahan harta kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan harta yang halal, barakah, rezeki yang luas, wasi'an, thayyiban, baik, mubarakan fih. Ya, rezeki yang itu, yang harta yang akan membawa kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang menyebabkan orang itu dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bertambah kaya tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waktu dagangan biasa sempat ya salat berjamaah tepat waktu. Semakin laris mulai telat, semakin laris malah berubah jadi imam, tapi imam masbuk. Ya, tambah laris tidak tahu ke masjid lagi. Berarti kekayaan yang seperti itu ya kekayaan yang hanya membawa kepada bencana dan azab Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.